kalau ternyata sosok itu adalah sosok Sukma yang menggendong bayi pocong di tangan kirinya. Sukma masih menunggu pembunuhnya sampai detik ini. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Jika kalian mendengar cerita ini di atas jam 12 malam dan tiba-tiba mendengar suara perempuan menangis, close video ini dan segera tidur. Karena itu adalah suara arwah Sukma yang lagi menemani kalian mendengar cerita ini. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen cerita horor kali ini, gue akan membawakan cerita tentang sosok Sukma yang meneror warga di kampungnya. Dan cerita ini ditulis oleh tim emak, atau kalian bisa follow aja Twitternya, ada di @desiprayogo1, linknya gue taruh di bawah. Dan gue juga mau ngucapin kepada tim emak, karena untuk kesekian kalinya kita diizinin buat bawain tulisannya lagi. Jadi buat kalian yang penasaran dan mau tanya-tanya tentang cerita ini, teman-teman bisa langsung aja ke akun Twitternya Mak. Oke, kita langsung aja masuk ke kisi-kisi ceritanya. Jadi sosok Sukma ini sudah meneror warga kampungnya setelah dirinya meninggal karena dibunuh oleh bapak tirinya. Dan sampai sekarang sosok Sukma masih gentayangan di sekitar desanya. Dan menariknya lagi, untuk nama tokoh di cerita ini, semua tokohnya itu disebutkan dengan nama aslinya, karena untuk merujuk ke satu nama yang sampai sekarang masih dicari-cari keberadaannya. Lalu siapakah orang itu? Biar gak makin penasaran, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Tahun 2015 di sebuah desa di Jawa Timur ditemukan sesosok jasad perempuan tanpa busana di sebuah parit dekat perkebunan jagung milik seorang warga. Jasad tersebut ditemukan meringkuk sambil memeluk boneka yang penuh cipratan darah dan sudah kering di sekitar permukaan boneka. Salah seorang warga pemilik kebun jagunglah yang menemukan jasad tersebut lebih dahulu. Kita sebut aja namanya Paudin. Awalnya, Paudin ini tidak mengenali jasad ini, dikarenakan tubuhnya yang sudah pucat, membiru, dan juga membengkak. Karena panik, Paudin lantas memanggil beberapa warga yang kebetulan juga sama-sama berada di kebun mereka, yang lokasinya itu nggak jauh dari kebun milik Paudin. Kemudian warga ramai berdatangan ke lokasi, dan ketika kepala desa datang dengan membawa beberapa polisi beserta tim medis, barulah jasad tersebut diangkat dari parit dan warga terkejut ketika melihat wajahnya. Sebab mereka semua yang ada di sana mengenal kalau mayat ini adalah mayat Sukma, seorang gadis 16 tahun yang sempat dikabarkan hilang 2 minggu sebelumnya. Paudin meyakinkan polisi bahwa kemarin-kemarin waktu dirinya sedang di kebun dan melewati parit tersebut, mayat Sukma belum ada di situ. Polisi lantas menyimpulkan kalau mayat Sukma ini baru semalam diletakkan di parit. Tapi menurut hasil otopsi menandakan bahwa Sukma ini sudah meninggal hampir seminggu lamanya. Dan polisi juga menambahkan kalau Sukma disetubuhi berkali-kali oleh beberapa orang yang berbeda-beda. Ditambah polisi juga mengatakan bahwa Sukma juga sedang berbadan 2 dan usia kandungannya sudah 4 bulan. Warga kaget mendengarnya, karena terakhir mereka melihat Sukma sebelum hilang, kondisi Sukma ini masih biasa aja, bukan seperti orang yang sedang hamil.
Dan menurut hasil yang diberikan polisi, kemungkinan Sukma meninggal akibat lebam yang ada di paru-parunya dan kerusakan di beberapa organ vitalnya, yang akhirnya membuatnya kehilangan kesadaran, susah bernafas, dan meninggal dunia. Sukma juga ditemukan dalam kondisi yang kurang gizi, seperti tidak diberi makan berhari-hari, serta terdapat beberapa kandungan yang tidak selayaknya ada di saluran pencernaan manusia. Nah, maaf nih, vagina Sukma juga ditemukan dalam kondisi yang membengkak dan juga bernanah. 3 gigi depan Sukma hilang seperti habis terkena pukulan, serta tulang hidungnya membengkok akibat pukulan benda tumpul. Lalu siapakah Sukma ini? Sukma adalah anak dari seorang ibu yang bernama Ibu Tri. Dan dari kecil, Ibu Tri ini tidak pernah menyebutkan perihal identitas ayahnya Sukma. Seakan Ibu Tri sengaja menutupi aib dari anaknya. Karena ternyata Sukma adalah anak di luar nikah Ibu Tri dengan seorang pria yang sudah menyandang status suami orang. Sukma hidup sederhana, berdua dengan ibunya. Tapi meski begitu, Sukma tidak pernah mengeluh dan terus membantu ibunya mengais rezeki untuk memenuhi kehidupan mereka setiap harinya. Rumah mereka juga bisa dibilang rumah yang tidak layak huni. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu serta atapnya terbuat dari tanah liat, dan sebagian rumahnya terbuat dari tumpukan jerami. Dan dari kecil juga Sukma sama sekali tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Sukma terpaksa tidak sekolah lantaran minimnya keuangan mereka. Karena Ibu Tri hanya bekerja sebagai penjual hasil kebun dari tetangganya. Dia biasa menjualkan hasil kebun mereka ke pasar dengan mengambil untung di setiap dagangannya yang mampu dia jual. Sedangkan Sukma setiap harinya ini memberi makan hewan ternak milik tetangganya, yang hanya dibayar dengan sebungkus nasi. Atau jika Sukma beruntung, dia akan dibayar dengan uang yang sepadan dengan kerjaannya. Rutinitas itu terus Sukma lakukan sampai dirinya ini berusia 14 tahun. Nah, setelah 14 tahun, hidupnya ini mulai sedikit ada kemajuan, di mana saat itu Ibu Tri ini dilamar oleh seseorang pria yang terkenal sebagai preman di desa sebelahnya. Ibu Tri yang awalnya menolak lamaran pria ini, tapi karena pria ini menjanjikan padanya untuk membahagiakan dia dan juga Sukma, akhirnya dia pun luluh. Semua dilakukan demi masa depan Sukma dan akhirnya pernikahan mereka pun digelar. Kita panggil aja suami Ibu Tri ini dengan nama Pak Gatot. Pak Gatot sedikit demi sedikit mulai memenuhi janjinya. Kemudian Ibu Tri dan Sukma dibawa ke rumah Pak Gatot, dan Sukma akhirnya bisa bersekolah. Tapi dia masih harus memulainya di bangku kelas 3 SD. Karena Sukma harus memulai belajar dari membaca dan menulis dengan baik terlebih dahulu. Dua tahun lamanya, warga tidak mendengar kabar Ibu Tri karena sudah tinggal di rumah Pak Gatot. Sampai suatu ketika, ada seorang warga yang bernama Mbak Susi yang bertemu Ibu Tri dalam perjalanan pulang ke rumah usai sholat isya di musola. Beliau melihat Ibu Tri membawa tas besar dan menggandeng Sukma di tangan kirinya. Tubuh Ibu Tri ini terlihat kurus dan banyak sekali luka lebam di wajahnya. Alhasil, baliklah Ibu Tri dan juga Sukma ke rumah lamanya. Saat itu usia Sukma sudah hampir 16 tahun dan sudah duduk di kelas 5 SD. Mbak Susi lantas mengantar Ibu Tri sambil membawakan tas bawahnya ke rumah lamanya. Setibanya di sana, Mbak Susi ini nggak tahu lebih jauh karena beliau langsung pamit balik ke rumahnya. Dan keesokan harinya, Ibu Tri ini terlihat sedang menjemur bajunya di depan rumah. Lalu dihampirilah sama Pak RT. Pak RT sempat menanyakan perihal urusan Bu Tri kembali ke rumah lamanya. Dan Ibu Tri ini menjawab kalau dia ini memilih untuk bercerai dari Pak Gatot
lalu kembali menempati rumah ini. Dan saat Pak RT menanyakan sekolah Sukma, Ibu Tri menjawab kemungkinan Sukma tidak akan melanjutkan sekolahnya kembali. Singkat cerita, hari demi hari Ibu Tri dan Sukma terlihat kembali melakukan rutinitasnya. Dan gak terasa sudah seminggu mereka menempati rumah tua ini lagi. Hingga warga sekitar dihebohkan dengan menghilangnya Sukma dari rumah. Suatu pagi, Sukma seperti biasa mengembala dengan ternak milik tetangganya dan selalu pulang tepat waktu, yaitu jam 1 siang. Tapi di hari itu sampai jam 5 sore, Sukma tidak pulang ke rumah. Semua warga mencari ke tempat Sukma biasa mengembala, yaitu di sebuah padang rumput di bawah bukit. Tapi warga hanya menemukan 2 anak sapi yang Sukma bawa pagi harinya. Dan mereka tidak melihat ada tanda-tanda keberadaan Sukma di sana. Lantas warga kembali ke desa hanya membawa 2 anak sapi tanpa ada sosok Sukma. Pak RT mencoba melaporkan kehilangan Sukma kepada polisi setempat. Tapi entah kenapa, polisi seperti sengaja mengulur-ngulur waktu dengan alasan yang tidak logis. Akhirnya warga berinisiatif untuk terjun langsung membantu proses pencarian Sukma. Ibu Tri bersyukur karena dirinya masih dikelilingi oleh orang-orang baik. Beberapa warga mencoba bertanya lebih jauh kepada Ibu Tri. Sebenarnya ada masalah apa yang terjadi karena tidak biasanya Sukma tiba-tiba hilang seperti ini. Dan di situ barulah Ibu Tri menceritakan semuanya. Jadi selama dirinya menikah dengan Pak Gatot, ternyata dirinya selalu mendapat kekerasan atau KDRT. Ibu Tri juga pernah mencoba melaporkan kepada pihak polisi. Tapi sayangnya pihak polisi seperti takut berhadapan dengan sosok Pak Gatot. Pak Gatot ini memang sangat disegani oleh warga sekitar di desa sebelah. Bahkan polisi sekitar tempat Pak Gatot enggan membantu Ibu Tri untuk mengusut kasus KDRT yang diterimanya. Tapi lama-kelamaan kesabaran Ibu Tri ini menghilang ketika dia melihat Sukma merintih kesakitan di kamar pribadi milik Pak Gatot. Sukma merasa kesakitan di kemaluannya, dan begitu dicek, ternyata alat kelaminnya ini sudah berdarah dan ada bercak sperma di sekitar kemaluannya Sukma. Kejadian tersebut terus berulang-ulang hingga suatu hari Ibu Tri yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Pak Gatot, dia langsung memukul kepala Pak Gatot dengan vas bunga. Sebelum akhirnya dia membawa anaknya kembali ke rumah lamanya. Dan Ibu Tri juga menduga kalau kemungkinan anaknya ini menerima kekerasan seksual tidak hanya sekali atau 2 kali, melainkan berkali-kali Pak Gatot melakukan hal keji ini ketika Sukma baru pulang sekolah. Karena di mana jam-jam segitu, Ibu Tri ini masih ada di pasar karena dia memang diamanahi Pak Gatot untuk menunggu kiosnya di pasar dan baru pulang ke rumah jam 2 siang. Dirinya selalu menemukan anaknya dalam kondisi yang sama, yaitu di kamar pribadi Pak Gatot sambil merintih kesakitan. Sedangkan Pak Gatot sudah tidak ada di rumah. Dan Pak Gatot pulang ke rumah selalu larut malam dalam kondisi yang mabuk, sehingga membuat Ibu Tri ini kesusahan untuk menanyakan perihal apa yang telah dilakukannya kepada Sukma. Kita balik lagi ke cerita di mana para warga mencari Sukma. Nah, di sini para warga termasuk Mbak Susi yang mendengar rentetan kejadian yang dialami Sukma membuat mereka marah, kecewa, sakit hati, dan bahkan sampai ada yang menangis. Mereka merasa ditipu dengan sikap Pak Gatot yang manis kepada Ibu Tri dan juga Sukma. Warga yang mencari keberadaan Sukma sama sekali tidak bisa menemukan posisi pasti di mana Sukma menghilang. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk ke rumah Pak Gatot. Di situ warga cuma berharap kalau Sukma tetap dalam kondisi yang baik-baik saja dan tidak terluka sama sekali.
Singkat cerita, setibanya di rumah Pak Gatot, warga tidak menemukan orang di rumah Pak Gatot. Rumahnya ini tampak sepi dan semua lampu di dalam rumahnya mati dan hanya menyisakan lampu terasnya yang masih menyala. Warga lalu menanyakan keberadaan Pak Gatot ke rumah tetangga sekitarnya, di mana semua tetangga Pak Gatot mengatakan hal yang sama, kalau Pak Gatot tidak berada di rumah. Dan menurut tetangganya juga, kalau Pak Gatot ini sudah seminggu tidak ada di rumah. Dan saat menanyakan sosok Sukma, semua tetangga Pak Gatot kompak menjawab tidak tahu. Dikarenakan warga yang membantu proses pencarian Sukma menemui jalan buntu, akhirnya Ibu Tri pun merelakan kepergian Sukma. Tapi dalam hati kecilnya, Ibu Tri ini yakin kalau hilangnya Sukma pasti ada sangkut pautnya dengan sosok Pak Gatot. Karena nggak mungkin Pak Gatot dengan mudah melepaskan mereka berdua dari genggamannya. Dan pasti Pak Gatot berusaha menculik Sukma agar dirinya mau memperbaiki hubungannya dengan Pak Gatot. Semakin lama Ibu Tri semakin larut dalam kesedihannya. Di setiap sujudnya, Ibu Tri tidak pernah lupa menyertakan nama Sukma. Sampai suatu hari, Ibu Tri bermimpi bertemu dengan Sukma. Di dalam mimpinya, Sukma terlihat compang-camping. Lalu Sukma menghampiri ibunya dan menangis terus-menerus. Berkali-kali Ibu Tri bertanya, respon Sukma tetap sama. Dia hanya menangis dan tidak mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Mimpi Ibu Tri terus berulang di setiap tidurnya. Dan di dalam hatinya bilang, apakah ini sebatas mimpi atau memang tersirat sebuah pesan di dalamnya. Hingga hari ditemukannya jasad Sukma di sebuah parit di kebun milik tetangganya, Ibu Tri yang mendapat kabar tersebut seakan tidak percaya. Begitu melihat langsung kondisi jasad anaknya, seketika darahnya ini langsung naik dan jantungnya seperti berhenti, lalu dia pingsan. Dari situ Ibu Tri tidak ingat apa-apa. Sadar-sadar beliau ini sudah ada di rumah sakit yang di sampingnya sudah ada Mbak Susi dan juga Bu RT. Ibu Tri terbangun dengan badannya yang lumpuh. Dan dokter bilang, kalau Ibu Tri ini harus rajin minum obat dan sering melakukan terapi, biar kesehatannya ini bisa pulih kembali. Tapi jangankan untuk terapi, untuk makan setiap harinya saja dia mengalami kesusahan, karena kondisinya yang sedang lumpuh. Beruntung, waktu itu semua biaya berobatnya itu ditanggung sama Bu RT. Singkat cerita, Ibu Tri dibawa pulang ke rumahnya bersamaan dengan mayat Sukma. Warga mengusulkan agar Ibu Tri ini tetap dibaringkan di kamarnya saja. Sedangkan mayat Sukma diletakkan di ruang tamu untuk dikafani sebelum dimakamkan. Dan pemakaman pun berjalan semestinya. Meski Ibu Tri ini tidak bisa turut hadir, tapi setidaknya doanya akan selalu menemani Sukma menuju ke tempat yang terbaik. Ketika selesai proses pemakaman, Ibu Tri ini yang sedang sendirian di kamar mengaku kalau dirinya didatangi oleh arwah Sukma. Sukma menghampirinya dengan rambut yang berantakan, memakai baju putih dan menggendong bayi. Lalu arwah Sukma ini duduk tepat di samping kaki ibunya. Di situ dia hanya menangis dan tak lama Sukma berkata, Aku masih belum terima, Bu. mendengar hal itu, hati seorang ibu mana yang tidak menangis. Tapi di sisi lain, Ibu Tri ini sadar bahwa tidak mungkin arwah Sukma gentayangan. Dan semakin Ibu Tri menganggap kalau itu bukan Sukma, semakin besar juga keyakinan Ibu Tri kalau itu memang Sukma. Sosok Sukma terus menangis sambil bilang ke bayi yang digendongnya, Nak, kamu harus bertemu dengan bapakmu. Dan ketika Ibu Tri bertanya siapa bapak anak itu, arwah Sukma dengan lantang sambil matanya melotot, dia bilang, Gatot.
Sehabis mendengar itu, Ibu Tri langsung menangis sejadi-jadinya. Dan tangisannya sampai membuat panik semua orang. Lalu ketika ditanya dan Ibu Tri menjawab dengan apa adanya, tetangganya tidak ada yang percaya. Tetangganya menganggap kalau Ibu Tri ini sedang trauma kehilangan anak semata wayangnya. Dan warga menyuruh Ibu Tri untuk segera mengikhlaskan kepergian Sukma agar arwahnya bisa tenang. Malam pun tiba dan teror arwah Sukma dimulai. Nah, suatu malam, kebetulan di desa ini selalu diadakan ronda malam. Dan siapa yang mendapat jatah ronda, itu harus membawa makanan untuk cemilan selama ronda malam. Saat itu yang dapat giliran adalah suami dari Ibu Munah, tetangga depan rumahnya Mbak Susi dan dekat dengan rumah Ibu Tri. Ibu Munah ini awalnya tidur, kemudian dia kebangun sekitar jam 12 malam. Dan dia sadar, pasti suaminya sudah berangkat ronda. Bu Munah kemudian ngecek cemilan untuk suaminya ronda. Kali aja suaminya kelupaan bawa cemilannya. Dan ternyata benar, makanan atau cemilannya itu nggak dibawa sama suaminya. Dan mau nggak mau, Ibu Munah harus nyusulin suaminya ke pos ronda. Pikir Bu Munah, gak papalah, karena pos rondanya juga dekat. Kemudian Ibu Munah keluar rumah. Begitu Bu Munah membuka pagar, dia melihat ada sosok perempuan yang penampilannya ini berantakan seperti pengemis, dengan memakai baju putih dan duduk di teras rumah Ibu Tri. Awalnya Bu Munah ini gak berpikir yang aneh-aneh dan lanjut keluar rumahnya sambil menutup pagarnya. Pas dia balik badan, sosok perempuan yang dilihat Ibu Munah mulai berjalan semakin dekat dengannya. Sosok ini terus berjalan hingga jarak mereka kini tidak terlalu jauh. Di situ, Ibu Munah melihat dengan jelas kalau ternyata sosok itu adalah sosok Sukma yang menggendong bayi pocong di tangan kirinya. Bu Munah sampai terkencing-kencing ketika melihat sosok Sukma. Hingga tubuhnya ini mulai bisa digerakkan, beliau langsung berlari menuju suaminya di pos ronda. Setibanya di pos ronda, Bu Munah langsung menceritakan kejadian yang dialami dengan bapak-bapak yang ada di pos ronda. Kemudian, semua yang ada di pos ronda bersama-sama ngecek ke lokasi yang dimaksud Bu Munah. Begitu mereka cek ke lokasi kejadian, ternyata benar. Sosok Sukma masih berada di dekat lokasi dan sedang duduk di depan teras rumah Ibu Tri. Mereka semua menjadi saksi pertama yang melihat dengan jelas penampakan arwah Sukma. Arwah Sukma yang menyadari kehadiran warga langsung menatap ke arah warga, kemudian tertawa sambil berkata, Bawa Gatot ke sini. Anakku dibunuh, aku dibunuh, dan dia juga harus mati bersamaku. Orang-orang yang melihat penampakan Sukma langsung bubar pulang ke rumah masing-masing. Besok paginya, mereka mencoba menceritakan kejadian malam itu kepada Pak RT setempat. Tapi Pak RT tidak percaya dan menyuruh mereka agar cerita ini jangan sampai terdengar ke telinga Ibu Tri, karena takutnya bisa mengganggu kondisi kesehatan Ibu Tri. Nah, karena cerita ini sudah tersebar di warga sekitar, akhirnya tidak ada warga yang berani ronda. Mau gak mau, malam berikutnya Pak RT lah yang harus ronda. Karena Pak RT setempat harus tetap mengirim laporan ronda rutin kepada Pak Kades. Akhirnya malam pun tiba. Sekitar jam 11:30, Pak RT sudah siap untuk meronda. Dia ditemani sama anak laki-lakinya bernama Heru. Nah, pas membuka pintu, Heru ini udah ada firasat yang gak enak karena samar-samar
Heru mendengar ada yang menangis di depan pagar rumahnya. Heru yang keluar lebih dulu, mencoba memastikan suara yang ada di depan pagarnya. Semakin Heru berjalan keluar, suara tangisannya semakin lirih dan semakin jelas. Dan kebetulan juga, pagar rumahnya ini gak terlalu tinggi. Kemudian, Heru ngeluarin kepalanya buat ngeliat apa yang ada di luar. Begitu dia lihat, ternyata dia ngeliat di balik pagarnya ada sosok Sukma yang sedang menimang-nimang bayi pocong di tangan kirinya. Heru langsung ketakutan dan kembali masuk ke dalam rumahnya, sehingga membuat kedua orang tuanya ini kaget. Dan barulah di situ dia bercerita kepada orang tuanya tentang apa yang barusan dia lihat. Pak RT dan istrinya langsung percaya karena memang Heru ini anaknya gak pandai berbohong. Ditambah ekspresi Heru saat itu sangat ketakutan dan sampai berkeringat dingin. Hingga akhirnya membuat Pak RT batal ronda malam itu. Kemudian Pak RT membuat laporan kepada Pak Kades mengenai teror hantu Sukma. Nah, teror selanjutnya ini dialami sama Mbak Susi. Saat itu dia sedang berada di rumah Ibu Tri dan sedang mengurus Ibu Tri. Singkat cerita, setelah mengurus Ibu Tri, Mbak Susi ini kembali ke rumahnya untuk bersih-bersih dan tidur. Karena esok harinya, dia harus mengantar Ibu Tri ini cek kesehatan di puskesmas atau balai kesehatan. Kemudian masuklah Mbak Susi ke rumahnya dan langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih, setelah itu lanjut tidur. Sekitar jam 2 malam, Mbak Susi ini kebangun lantaran ada yang gerakin kakinya sambil manggil-manggil namanya. Mbak Susi, main yuk. Mbak Susi yang gak asing dengan suaranya kemudian bangun sambil merespon, Apa sih Sukma? Aku ini masih ngantuk loh. pas Mbak Susi ini lanjut tidur lagi, seketika Mbak Susi baru teringat kalau Sukma sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Di situ dia langsung bangun. Dia yakin betul kalau saat itu dia sedang tidak bermimpi. Bahkan bekas pegangan tangan Sukma yang ada di kakinya masih sangat terasa. Rasanya itu seperti dipegang sama tangan yang lagi kedinginan. Rasanya itu dingin sekali. Nah, sejak kejadian itu, Mbak Susi sama sekali nggak bisa tidur sampai pagi hari. Esok harinya, karena arwah Sukma terus-menerus mengganggu warga sekitar, Pak RT memutuskan untuk menghubungi seorang dukun kenalannya. Katanya, dukun ini mampu berkomunikasi dengan sosok yang tak kasat mata ataupun arwah seperti Sukma. Kemudian dirundinglah dengan semua warga dan tentunya berdasarkan persetujuan Ibu Tri. Tapi sayangnya Ibu Tri ini nggak setuju dan menganggap kalau yang mengganggu bukan arwah anaknya, melainkan arwah iblis yang menjelma sebagai anaknya. Ibu Tri yakin anaknya ini sudah tenang di alamnya, dan Ibu Tri tidak setuju jika semua warga sampai harus mengganggu Sukma, apalagi membongkar makam Sukma. Warga yang sudah resah tetap mendesak Pak RT untuk menjalankan rencananya tanpa sepengetahuan Ibu Tri. Akhirnya, sesuai hari yang ditentukan oleh dukun tersebut, yaitu di hari Jumat Pon, semua warga berkumpul di sekitaran tempat pemakaman Sukma. Jumat Pon adalah weton dari kelahiran Sukma. Nah, waktu itu sudah jam 11 malam. Dukun ini terus membacakan mantra-mantra serta dibongkarlah makam Sukma. Dan gak berselang lama, tiba-tiba angin berhembus kencang di sekitar area pemakaman, membuat semua orang yang ada di area pemakaman menjadi cemas. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tangisan seorang perempuan dari pojok pemakaman. Dan disitulah muncul sosok Sukma. Sosok ini semakin lama semakin maju. Dan ketika sosoknya ini semakin dekat, suara tangisannya berubah menjadi tawa. Seakan menertawakan semua orang yang menunggu kedatangannya. Kenapa
kalian bongkar makamku. Kami membongkar makammu karena kamu telah meneror warga sekitar sini. Sebenarnya apa yang kamu mau? Aku mau darahnya Gatot. Seketika dukun ini mengeram sampai semua warga membantu mengusir arwah yang merasuki tubuh dukun ini. Setelah tersadar, dukun ini berkata jika dirinya tidak kesurupan, melainkan kalau arwah Sukma ini menunjukkan gambaran padanya tentang bagaimana kejinya sosok Gatot ketika menyiksanya sampai membunuhnya dengan keji. Dukun ini menggambarkan kalau kelakuan Pak Gatot ini memang biadab dan lebih parah dari seekor binatang sekalipun. Dari awal katanya Gatot ini sebenarnya mengincar Sukma. Tapi karena dia masih terlalu kecil, Gatot memilih berpura-pura untuk menikahi ibu Sukma agar bisa selalu dekat dengan Sukma. Bahkan dia sempat menawari Sukma untuk dinikahi. Akan tetapi Sukma menolak. Dan tolakan Sukma yang membuat Pak Gatot tersinggung, sehingga menaruh dendam kepada Sukma. Sukma kemudian diculik saat dia sedang sendirian menggembala sapi saat itu. Kemudian Sukma disiksa, dibunuh, dan dibuang jasadnya. Semuanya Gatot lakukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Kini Gatot sedang berada jauh di luar Pulau Jawa. Tapi Sukma tidak bisa memberitahu posisi di mana Gatot berada, karena Gatot dibantu sembunyi oleh seorang dukun. Dan siapapun tidak akan bisa menemukan keberadaannya, termasuk arwah Sukma. Bahkan ilmu dukun ini tidak bisa menandingi ilmu dukun yang bersama Pak Gatot. Dan dukun ini bersedia membantu Sukma dengan bantuan sahabatnya yang juga seorang dukun terkenal dari Banyuwangi. Tapi dengan syarat, orang tua Sukma bersedia juga membantunya. Karena dari orang tuanya lah Sukma bisa menyalurkan dendamnya dan juga mempermudah ritualnya. Singkat cerita, akhirnya sang dukun menyuruh para penggali tanah untuk merapikan kembali makam Sukma. Dan dukun itu berkata kepada Sukma, Pulang, Dok. Aku akan mencoba berunding dengan ibumu. dan sosok Sukma langsung menghilang begitu saja. Kejadian di pemakaman berlalu dan kini berpindah ke rumah Ibu Tri, di mana sang dukun datang ke rumah Ibu Tri untuk membahas apa yang terjadi kepada mendiang anaknya. Dukun ini juga bilang, Arwah anakmu tidak akan pernah bisa tenang jika dia belum bisa memastikan Gatot mendapatkan ganjaran yang setimpal. lagi-lagi Ibu Tri menolak, bahkan mengusir dukun tersebut. Karena dia tidak ingin berbuat musyrik hanya demi arwah yang belum pasti kalau itu benar-benar arwah anaknya. Sikap Ibu Tri membuat sebagian warga kesal, tapi sebagian lainnya memaklumi, sebab beliau sudah ditinggal pergi anak semata wayangnya. Hingga warga mulai meninggalkan rumah Ibu Tri satu persatu, karena mereka tidak bisa memaksa Ibu Tri untuk sepemikiran dengan mereka. Dan sekarang mereka hanya bisa mengantisipasi agar tidak bertemu dengan arwah Sukma. Di tengah-tengah kesendirian, malamnya tiba-tiba arwah Sukma ini datang menemui Ibu Tri. Sambil menangis, Sukma menghampiri ibunya yang terbaring lemah di atas kasurnya. Arwah Sukma tidur di sebelahnya sambil memeluk ibunya. Ibu Tri merasakan betapa dinginnya tubuh Sukma. Tapi Ibu Tri tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya tidak bisa digerakkan karena lumpuh, merinding dan takut jelas dirasakan sama Ibu Tri. Tapi entah kenapa saat dipeluk Sukma, dirinya merasa bahwa arwah itu memang anaknya. Dan arwah Sukma sambil memeluk ibunya berkata, Bu, hatiku sakit. Salahku apa? Du, kalau hatimu sakit, ikhlaskan. Biar jalanmu tenang, Du. Nanti yang jahat sama kamu akan menerima ganjarannya sendiri.
Kamu jangan khawatir, Allah nggak tidur. Takdir setiap manusia sudah diatur. Kalau kamu bales, apa bedanya kamu sama orang itu, Nduk? Kamu pikir hati ibu tidak sakit? Sakit, Nduk. Tapi sekarang ibu udah ikhlas. Ibu gak mau kamu kesakitan di sana, Nduk. Iya, Bu. Maafin Sukma. Ibu Tri menjawab sambil menitikkan air mata. Beberapa menit kemudian Sukma berpamitan kepada ibunya. Dan sebelum menghilang, Sukma berkata, Bu, maafin Sukma. Karena Sukma udah terlalu banyak ngecewain ibu. Sekarang waktunya Sukma pamit ya, Bu. kepergian arwah Sukma saat itu membuat tangis Ibu Tri pecah seketika. Sejak kejadian itu, arwah Sukma tidak lagi menampakkan dirinya di desa. Tapi banyak yang bilang kalau arwah Sukma masih sering terlihat di perkebunan tempat jasadnya dibuang. Sukma masih menunggu pembunuhnya sampai detik ini. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita untuk video kali ini. Dan gua ada beberapa tambahan info sedikit tentang kematian Sukma dan apa yang terjadi dengan Pak Gatot. Banyak yang berspekulasi kalau sebelumnya Sukma ini dijual oleh Pak Gatot ke beberapa orang. Karena mungkin Pak Gatot tahu kondisi Sukma ini sudah berbadan dua dan takut jika ada yang tahu kalau dirinya yang terlibat. Seperti yang gue ceritain tadi di awal tadi, dari hasil otopsi polisi terdapat banyak cairan sperma yang berbeda-beda. Dan Pak Gatot sampai detik ini masih belum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan gak ada yang tahu juga di mana keberadaannya. Dan gue baru banget dapat kabar duka dari tim emak. Katanya kalau Ibu Tri sekarang sudah meninggal dunia. Karena beliau tadi pagi jatuh dari kamar mandi. Tepat pada saat gua syuting video ini. Dan sekarang tanggal 6 Mei 2021. Dan gua beserta tim Lentera Malam mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Tri dan juga Sukma. Semoga mereka berdua diterima di sisinya. Oke, untuk video kali ini cukup dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita yang gue bawain tadi. Ya udah, gue Jamal dari Lentera Malam pamit. Bye.